Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari PT Cemerlang dengan menggunakan aplikasi MyOp Accounting. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pengisian saldo awal dari akun ya, atau input saldo awal dari masing-masing akun. Kemudian kita juga sudah selesai mengatur pajak ya. Kemudian setelah itu kita juga sudah selesai dalam melakukan link akun serta melakukan pengaturan terhadap sistem MyOp-nya. Oke, kita akan lanjutkan untuk tahapan selanjutnya. Ini kita akan coba bahas mengenai bagaimana cara menginput atau memasukkan daftar customer di sini ya. Jadi di atas ini sudah kita masukkan untuk saldo awal akun masing-masing akun di sini. Sebelumnya sudah kita sampaikan, sudah kita bahas. Kemudian kita akan coba masuk kepada pembuatan daftar customer beserta daftar supplier di sini. Oke, langsung saja di sini untuk membuat daftar customer dan supplier, kita masuk ke menu card file ini. Kemudian kita masuk ke card list. Oke, karena kita mau fokus dulu membuat daftar customer, kita masuk di sini ke menu customer. Oke, di sini karena di sini belum ada daftar customer, maka kita akan buatkan baru. Kita gunakan tab new di bawah sini, new. Kemudian kita masukkan untuk nama customernya di sini. Yang pertama adalah nama customer adalah Daya Elektronik di sini pertama. Oke, kemudian enter, baru kita masukkan untuk nomor kartu customernya di sini. Kita gunakan C001. Kemudian alamatnya kita ambil di sini Jalan Sudirman ya, Surabaya di sini. Ya, kita masukkan ini ke dalam alamat di sini. Kemudian city-nya ini kita masukkan Surabaya. Ya, Surabaya ya. Kemudian state-nya kita masukkan Jatim. Oke, country-nya Indonesia. Oke, untuk kartu yang kedua kita langsung saja di sini pilih new di sini. Ya, kita masukkan untuk nama customer yang kedua adalah Indo Elektronik. Kita masukkan ke nama di sini. Oke, kemudian kartunya adalah C002. Alamatnya Jalan Mendut ya di sini. Kita masukkan ini ke alamat sini. Lalu untuk city-nya masih Surabaya dengan Jatim dan Indonesia. Ya, nomor teleponnya jangan lupa kita masukkan ya. Yang pertama tadi dimasukkan, tadi agak kelupaan. Untuk yang Daya Elektronik, untuk nomor telepon silakan nanti dimasukkan. Oke, lanjut. Kalau sudah kita new, kita buat untuk kartu yang ketiga, ini adalah Prima Elektronik. Kita masukkan ke sini. Ya. Oke, di sini C003. Alamatnya adalah Jalan Lampion, masih Surabaya di sini. Oke, country-nya di sini masih Surabaya. Ya, Jatim, Indonesia. Ya, nomor teleponnya di sini kita ambil yang ini. Kita masukkan ke sini. Oke, yang terakhir untuk customer-nya adalah Mega Elektronik ini. Kita ambil, kita masukkan ke sini. Oke, untuk nomornya C004. Oke, alamatnya Jalan Antasari, Surabaya. Kita masukkan ke sini. Oke, di sini masih Surabaya, Jatim, Indonesia. Oke, nomor teleponnya kita ambil yang ini. Kita masukkan ke sini. Ya, selesai untuk data customernya. Sekarang kita masuk untuk data suppliernya. Di sini ada 3 supplier untuk PT Alex Persada, ada CV Terus Jaya, dan ada PT Lugord di sini ya. Oke, kita masuk ke menu supplier. Oke, untuk membuat data supplier baru kita masuk ke new di sini. Ya, kita yang masukkan di sini nama yang pertama adalah PT Alex Persada. Kita masukkan ke sini. Ya, untuk nomor ID-nya adalah S001, alamatnya di sini BIC lantai 1. Kita masukkan ke sini. Oke, untuk city-nya juga Surabaya masih. Ini Jatim, Indonesia. Oke, untuk nomor teleponnya kita masukkan ke sini. Oke, selesai untuk customer yang pertama. Lanjut ke yang kedua, kita pilih new kembali. Kita masukkan namanya adalah Tulus Jaya di sini. Kita masukkan Tulus Jaya. Oke, untuk ID-nya adalah S002. Alamatnya BIP.
Oke, lantai 3 kita masukkan di sini. Oke, di sini masih Surabaya. Oke, salah ya. Surabaya. Oke, Jatim, Indonesia. Oke, nomor teleponnya kita ambil yang ini. Kita masukkan ke kolom nomor 1. Oke, yang terakhir kita masukkan untuk yang Plugord. Kita ambil ke sini. Oke. S003, alamatnya adalah ITC lantai 2. Kita masukkan ke sini. Oke, di sini masih Surabaya, Jatim, Indonesia. Oke, nomor teleponnya ini kita masukkan. Kita masukkan ke kolom pun nomor 1. Oke, selesai ya untuk data customer dan supplier. Untuk melihat semua daftar customer dan supplier, kalian bisa lihat di all card ini. Ya, di sini muncul daftar customer dan supplier yang kita punya. Oke, setelah itu, setelah data customer dan supplier selesai, kita akan coba masukkan untuk daftar saldo piutang dan daftar saldo utangnya. Oke, yang pertama kita akan coba input untuk daftar saldo piutangnya terlebih dahulu. Nah, untuk memasukkan daftar saldo piutang, di sini kita masuk ke menu setup, kemudian balance, customer balance. Oke, yang pertama kita akan masukkan untuk daftar customernya atas nama Daya Elektronik. Kita klik Daya Elektronik, kita klik panahnya. Oke, lalu add cell. Kita masukkan di sini, kita enter terminnya. Di sini sudah otomatis ya N/30. Untuk invoice-nya kita bisa masukkan yang ini. Ya, nomor invoice bisa terjadinya piutang di sini. Oke, untuk tanggalnya di sini yang pertama tanggal 25 Desember. Tanggal 25 September ya, 2011. Ya, seperti ini. Ya, lalu untuk total includingnya kita ambil dari jumlah ini 159.500. 159.500. Ya, itu adalah total untuk piutangnya. Oke, untuk tag kodenya kita aktifkan untuk yang NT. Oke, kalau sudah kita record. Itu yang pertama. Oke, yang kedua kita masukkan untuk yang piutang atas nama Indo Elektronik. Kita masukkan sini, kita ambil di sini namanya. Kita ambil yang Indo Elektronik. Oke, use. Oke, add cell. Kita masukkan di sini terminnya masih N/30, invoice-nya kita bisa masukkan yang F11-12 ini. Strip 15 ya. Oke, untuk tanggalnya sendiri adalah tanggal 29 November 2021. Total piutangnya di sini adalah 316.800. Ya, untuk tag code-nya ini kita aktifkan untuk yang NT. Use, record. Oke, yang ketiga di sini ada Prima Elektronik. Kita ambil nama customer Prima Elektronik. Oke. Lalu add cell. Kita masuk ke sini, kita invoice-nya kita ambil untuk Prima F11-10. Kita masukkan ke sini. Ya, tanggalnya sendiri adalah tanggal 23 November 2011. Total piutang di sini adalah untuk Prima Elektronik 178.200. Ya, oke, untuk tag code-nya kita aktifkan yang NT. Use, record. Oke, yang terakhir di sini adalah atas nama Mega. Berarti yang ini. Use. Oke, add cell. Kita masukkan di sini untuk terminnya udah biarkan saja. Untuk Mega di sini terjadinya nomor fakturnya adalah F11-14. Kita masukkan ke sini. Tanggal terjadinya piutang adalah tanggal 24 di sini. Ya. Oke, tanggal 24 total piutang muncul di sini adalah 140.800. Oke, 140.800. Untuk tag code-nya di sini kita aktifkan NT. Use, record. Oke, di sini ada congratulations, artinya bahwa daftar saldo piutang yang barusan kita input ini sudah sama jumlahnya dengan piutang dagang yang ada di daftar saldo awal. Oke, selanjutnya kita akan coba masukkan untuk daftar saldo utang dagang. Oke, ini kita close dulu. Oke, untuk menginput daftar saldo utang dagang kita masuk ke menu setup, kemudian balance, supplier balance. Jadi kalau customer balance tadi adalah untuk menginput daftar saldo piutang, sedangkan untuk daftar saldo utang kita masuk ke supplier
balance. Oke, yang pertama kita masukkan untuk daftar utangnya atas nama PT Elek Persada. Kita klik panahnya yang PT Elek Persada. Oke, lalu it purchase, kita enter, terminnya otomatis sudah masuk. Oke, PT Elek Persada nomor fakturnya adalah C15234. Ini nomor faktur terjadinya utang dagang ya. Kemudian tanggalnya di sini terjadi tanggal 23 November 2011. Total hutang muncul di sini adalah 251.900.000. Ya, untuk T-code-nya sendiri kita aktifkan NT. Ya, seperti ini. Oke, kalau sudah kita record. Ya. Lalu yang kedua, ini adalah daftar utang dagang kita kepada toko CV Tulus Jaya. Kita panggil CV Tulus Jaya, use, kemudian add purchase, ya enter. Kita masukkan nomor fakturnya di sini. Ya, F1289 kita masukkan di sini. Tanggal terjadinya utang adalah tanggal 20 November 2011. Oke, di sini total utang muncul adalah 214.500.000. Ya, untuk T-code-nya kita aktifkan NT. Use. Oke, record, dan yang terakhir adalah kita input utang kita kepada PT Plugord di sini. Kita aktifkan Plugord, kita ambil use. Oke, add purchase. Kita masukkan untuk invoice-nya di sini FK 2011. Kita masukkan di sini. Ya, tanggal terjadinya utang adalah tanggal 28 November 2011. Jumlah utangnya adalah 69.300.000. 69.300.000. Ya. Oke, kalau sudah kita tap, ini kita aktifkan NT, jangan lupa. Oke, use T-code. Kalau sudah, kita record. Oke, congratulations, ini pun sama, artinya jumlah utang dagang atau input utang dagang kita ini ternyata sudah sesuai dengan jumlah utang dagang yang ada di daftar saldo awal, seperti itu. Oke, itu cara memasukkan daftar saldo piutang dan daftar saldo utang. Oke, yang terakhir kita akan coba menginput atau memasukkan untuk persediaan barang dagangnya ini. Oke, baik, untuk menginput persediaan barang dagang, kita masuk ke menu inventory ini atau tab menu inventory. Lalu kita buatkan untuk daftar nama barang dulu kita. Ya. Oke, untuk membuat nama daftar barang kita masuk ke item list. Oke, kita masih kosong ya karena belum ada daftar barang yang kita buat di sini. Oke, untuk membuat daftar barang baru di sini kita pilih new. Oke, perhatikan di sini kita punya dua persediaan ya, dua untuk TV P268 dan ACP-55. Oke, yang pertama kita masukkan item number produk yang pertama, yaitu kodenya ini. Kita masukkan 268 TV. Kita masukkan ke sini. Oke, namanya di sini adalah TV P-268. Ya, ini adalah nama barang kita. Oke, kemudian di sini perhatikan di bawahnya, di sini ada kolom I buy this item, ada I sell this item, dan I inventory this item. Ketiganya, karena ini perusahaan dagang, ketiganya ini kita checklist semua. Untuk I buy this item ini kita link ke cost of goods sold. Ya. Kemudian untuk I sell this item ini kita link ke sales. Ya, ini. Dan yang terakhir I inventory this item ini kita ambil atau kita link ke persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Oke, setelah itu kita atur untuk buying detailnya. Oke, untuk buying unit of measure ini kita bikin satuannya unit. Ya, jangan lupa untuk take code when box-nya ini kita aktifkan PPN. Ya, seperti ini. Oke, kalau sudah kita masuk ke selling detail, sama di sini juga unit satuannya. Oke, untuk take code when sold-nya ini kita aktifkan yang PPN juga. Oke, kalau sudah selesai untuk nama barang yang pertama. Kita masukkan untuk nama barang yang kedua. Kita pilih new kembali. Oke, kita masukkan untuk yang kedua adalah AC55P, ini kode barangnya. Ya, untuk nama barang sendiri adalah ACP-55. Ya, kita masukkan ke sini. Sama, ini kita checklist semua. Otomatis pada saat kita checklist dia akan otomatis ngelink secara otomatis karena di awal tadi sudah kita atur linknya. Oke, kalau sudah ini untuk buying detail sama unit ini pasti juga sama ya. Oke, saya rasa selesai untuk
membuat nama persediaan barang dagang. Kalau sudah, kita close. Ya, setelah itu, setelah daftar nama barang ini sudah kita buat, selanjutnya kita akan coba input nilai persediaan dari masing-masing nama barang ini. Oke, di sini untuk TVP kita punya nilai jumlah persediaan 22 unit, dan untuk ACP ini 13 unit dengan harga pokok masing-masing 19 juta dan 23 juta rupiah. Nah, untuk menginput jumlah persediaan dan harga pokoknya ini, kita masih di inventory, kemudian kita masuk ke count inventory. Oke, kita geser ke kanan biar agak besar dikit. Oke, di sini untuk yang TVP, di sini countednya, jumlahnya kita masukkan jumlah persediaan, yaitu 22. Sedangkan untuk yang ACP 55 ini jumlahnya 13. Oke, jika sudah, kita klik adjust inventory ini. Lalu default adjustment akunnya kita aktifkan untuk yang merchandise. Oke, lalu continue opening balance. Oke, baru kita masukkan di sini. Karena ini persediaan barang dagang awal, maka di sini kalian buat tanggalnya adalah tanggal 1 Desember ya. Tanggal tahun 2011 tentunya. Ya, ini adalah sebagai saldo awal di bulan Desember. Oke, untuk memonya kita buat di sini persediaan awal ya, barang dagang. Ya, seperti itu. Oke, kemudian kita masukkan untuk harga pokok barangnya. Untuk yang 22 unit, untuk yang 268 TV ini nilainya di sini adalah 19 juta. Oke. Otomatis di sini akunnya adalah persediaan barang tadi, karena sudah kita atur di awal tadi untuk yang akun untuk digunakannya ini. Kemudian yang kedua, ini nilai harga pokoknya adalah 23 juta. Ya, otomatis di sini, sehingga kalau sudah seperti ini bisa kita record. Ya, seperti itu cara menginput persediaan barang dagang ya, membuat nama persediaan serta menginput nilai persediaannya. Oke, sementara ini saya rasa cukup ya untuk bagaimana cara membuat data customer, kemudian daftar supplier beserta daftar saldo piutang dan daftar saldo utangnya. Kita sudah barusan membuat nilai persediaan atau menginput nilai persediaan yang ada di sini. Oke, kalau sudah, untuk memastikan bahwa data awal ini sudah benar, kita akan coba cek ya, dengan cara kita masuk ke company data auditor. Kita masuk ke akun, kemudian kita klik company data auditor. Oke, lalu kita next di sini, sampai sini kita next ya. Kita masuk ke akun reconcile dulu, next. Ya, di sini lalu next lagi. Oke, di sini perhatikan untuk start date-nya adalah 1 Desember ya, di sini harusnya 1 Desember di sini. Ya, 1 Desember. Di sini anggaplah tanggal 31 Desember 2011. Oke, ini akan kita jalankan. Ya, sudah terchecklist warna biru, artinya data awal yang sudah kita input itu tidak masalah. Oke, lalu kita next lagi. Oke, kita run kembali yang ini. Kita jalankan. Oke, di sini pun terchecklist warna biru, tidak ada tanda tanya. Artinya semua data awal yang tadi kita input dari data awal perusahaan, kemudian data akun, masukkan saldo awal masing-masing akun, kemudian cara link akun dan sebagainya, terus menginput daftar customer, supplier beserta saldo piutang dan utangnya, serta yang terakhir adalah menginput data persediaan. Artinya di sini tidak ada masalah. Kalau sudah seperti ini, maka untuk selanjutnya ini bisa kita lanjutkan ke dalam melanjutkan untuk mengerjakan dokumen transaksi. Oke, untuk pembahasan dokumen transaksi atau input dokumen transaksi akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.